Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Asipa dengan NIM 12392302338. Saya berasal dari kelas F, semester 2 dengan jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mekanisme pasar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang diampu oleh Ibu Fitri Zikraya MESY. Pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan sistem yang mengatur interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa dalam sebuah pasar. Mekanisme pasar ini tuh melibatkan berbagai elemen seperti harga, penawaran, permintaan, serta produsen dan konsumen. Pada dasarnya tuh, mekanisme pasar ini tuh cara pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui interaksi bebas antara para pelaku ekonomi. Nah, biasanya tuh dalam mekanisme pasar, harga berperan sebagai mekanisme sinyal yang mengkomunikasikan informasi antara produsen dan juga konsumen. Harga yang ditentukan oleh interaksi ini tuh mencerminkan nilai dari sebuah barang atau jasa. Bahkan ketika harga meningkat, produsen akan termotivasi untuk meningkatkan produksi karena dianggap lebih menguntungkan. Sebaliknya, jika harga turun, konsumen akan cenderung lebih banyak membeli barang tersebut. Nah, penawaran dan permintaan ini tuh memainkan peran penting dalam mekanisme pasar. Kenapa? Karena penawaran tuh jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen kepada pasar, sementara permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Terus ketika penawaran dan permintaan itu seimbang, harga pasar ini tuh akan mencapai titik keseimbangan di mana kuantitas yang ditawarkan itu sama dengan kuantitas yang diminta. Nah, produsen dan konsumen juga mempengaruhi mekanisme pasar melalui perilaku ekonomi, karena produsen itu akan memproduksi barang atau jasa yang dianggap menguntungkan berdasarkan harga dan biaya produksi mereka. Sementara konsumen itu akan membeli barang atau jasa yang memberikan kepuasan atau manfaat terbesarnya, sesuai dengan preferensi dan kemampuan finansial mereka. Nah, Selain itu juga ada lagi yang dapat mempengaruhi mekanisme pasar, yaitu regulasi pemerintah, karena regulasi ini tuh dapat mempengaruhi pasar di bagian kebijakan ekonomi yang diterapkan seperti pajak, subsidi, dan kontrol harga yang dapat mempengaruhi harga dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan di pasar. Nah, pemerintah ini juga memperlakukan aturan untuk melindungi konsumen, seperti mencegah monopoli dan memastikan persaingan yang sehat di pasar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pasar ini tuh merupakan sistem kompleks yang melibatkan interaksi antara harga, penawaran, permintaan, produsen, konsumen, dan juga regulasi pemerintah. Nah, melalui mekanisme pasar ini, sumber daya dapat dialokasikan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kelebihan mekanisme pasar yang pertama itu ada efisiensi alokasi sumber daya. Nah, mekanisme pasar ini tuh memungkinkan sumber daya dialokasikan secara efisien karena harga pasar akan menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. Produsen yang mampu membuat produk atau menyediakan layanan dengan biaya yang lebih rendah akan memiliki keunggulan dalam menarik konsumen, sementara konsumen akan cenderung membeli produk atau layanan dengan kualitas yang terbaik dengan harga terendah yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Terus yang kedua ada inovasi. Kenapa inovasi? Karena dalam mekanisme pasar yang kompetitif, perusahaan itu saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menciptakan produk atau layanan yang lebih efisien, baik ataupun inovatif. Nah, dorongan untuk memenangkan pasar ini tuh akan mendorong inovasi teknologi, proses produksi, dan juga layanan yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus yang ketiga ada fleksibilitas. Nah, mekanisme pasar ini tuh memungkinkan penyesuaian harga dan kuantitas barang juga jasa secara cepat sesuai dengan perubahan permintaan dan juga penawaran di pasar. Dengan adanya fleksibilitas ini tuh, produsen dapat merespon perubahan pasar dengan lebih efektif dan konsumen dapat menyesuaikan pembelian mereka sesuai kebutuhan dan preferensi masing-masing. Terus yang terakhir itu ada pilihan konsumen. Nah, kehadiran beragam produsen dan penawaran barang dan jasa dalam mekanisme pasar memberikan konsumen banyak pilihan untuk memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan
preferensi dan anggaran mereka. Hal ini tuh memberikan konsumen kekuatan untuk memilih produk atau layanan yang terbaik dan juga membantu konsumen untuk mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk mereka demi memenangkan persaingan. Kekurangan mekanisme pasar. Yang pertama itu ada ketidakadilan distribusi. Salah satu kelemahan dari utama mekanisme pasar ini tuh ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, karena pasar yang tidak diatur dengan baik cenderung meningkatkan kesenjangan antara orang kaya dan juga orang miskin yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Terus yang kedua itu ada eksternalitas negatif. Nah, mekanisme pasar ini tuh enggak selalu memperhitungkan biaya eksternal yang ditimbulkan dari produksi atau konsumsi suatu barang atau jasa. Hal ini tuh dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan, kesehatan masyarakat, atau aspek sosial lainnya yang tidak tercermin dalam harga pasar. Terus yang ketiga tuh ada monopoli dan oligopoli. Nah, ini tuh kenapa bisa menjadi kekurangan? Karena terbentuknya monopoli atau oligopoli di pasar. Monopoli atau oligopoli ini tuh dapat menyebabkan kurangnya persaingan yang sehat, merugikan konsumen karena harga yang tinggi, kualitas produk yang rendah, dan juga kurangnya inovasi. Terus yang terakhir itu ada kurangnya aspek sosial, karena mekanisme pasar ini tuh cenderung fokus pada pencapaian keuntungan dan efisiensi ekonomi, tanpa memperhatikan aspek sosial seperti kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, hal ini tuh dapat mengakibatkan keputusan ekonomi yang mengorbankan kepentingan sosial atau lingkungan dalam jangka yang panjang. Nah, dengan memahami tentang kelebihan dan kekurangan mekanisme pasar ini tuh, pemerintah dan pihak terkait dapat merancang kebijakan atau regulasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat dari mekanisme pasar sambil mengatasi dari dampak negatif tersebut atau dari kekurangan itu. Nah, adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Nah, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk pasar. Dalam ilmu ekonomi ini tuh, bentuk pasar yang umum ada 5. Yang pertama, monopoli. Apa sih monopoli? Monopoli ini tuh terjadi ketika satu perusahaan memiliki kendali penuh atas pasar tanpa adanya pesaing. Nah, situasi ini tuh perusahaan monopoli dapat menetapkan harga yang tinggi tanpa kekhawatiran pesaing menurunkan harga. Hal ini dapat merugikan konsumen karena kurangnya pilihan dan kemungkinan harga yang tinggi. Terus yang kedua ada oligopoli. Oligopoli ini tuh terjadi ketika pasar dikuasai oleh sejumlah kecil perusahaan besar. Nah, para pemain dalam pasar ini tuh saling mempengaruhi dan saling berkaitan atau saling bekerja sama dalam menetapkan harga atau produksi. Nah, biasanya oligopoli itu bisa mengakibatkan harga yang tinggi dan juga kurangnya inovasi dalam pasar. Terus yang ketiga ada persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik ini tuh terjadi ketika terdapat banyak perusahaan kecil yang berkompetensi dalam pasar yang relatif homogen, namun dengan sedikit perbedaan produk antara pesaing. Nah, setiap perusahaan ini tuh mencoba untuk membedakan produk mereka untuk menarik konsumen, namun masih bersaing dalam harga. Nah, hal ini tuh dapat memberikan banyak pilihan kepada konsumen, tetapi juga berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Terus yang keempat itu ada persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar ideal di mana terdapat banyak pembeli dan penjual yang tidak signifikan memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Nah, harga ini tuh ditentukan oleh mekanisme pasar dan setiap produsen kecil tidak memiliki kekuatan untuk mengubah harga pasar. Hal ini dapat menghasilkan efisiensi ekonomi dan memberikan banyak pilihan kepada konsumen. Dan yang terakhir ada monopsoni. Nah, monopsoni ini tuh terjadi ketika terdapat satu pembeli tunggal yang mengendalikan pasar bagi suatu barang atau jasa. Nah, sebagai satu-satunya pembeli, monopsoni ini tuh memiliki kekuatan tawar yang besar terhadap para penjual dan dapat menekankan harga yang ditawarkan kepada mereka. Hal ini tuh dapat merugikan para penjual dalam pasar. Nah, masing-masing bentuk pasar ini tuh memiliki karakteristik dan dampak ekonomi yang berbeda tergantung pada struktur pasar tersebut. Nah, pemerintah seringkali intervensi dalam pasar untuk mencegah terjadinya monopoli yang merugikan konsumen. Namun pada saat yang sama juga mempertahankan kebebasan dalam persaingan antar perusahaan. Terus ada permintaan dan penawaran atau demand atau supply. Nah,
Di sini saya mau menjelaskan dulu terkait permintaan. Permintaan itu adalah sejumlah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa ini tuh meliputi harga barang tersebut, harga barang lain yang berkaitan, pendapatan konsumen, preferensi konsumen, dan faktor-faktor lain seperti tren dan ekspektasi. Nah, dalam kurva permintaan, semakin tinggi harga suatu barang atau ceteris paribus, maka jumlah yang diminta oleh konsumen akan cenderung menurun. Sebaliknya juga, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah yang diminta oleh konsumen akan cenderung meningkat. Itu tentang permintaan. Terus yang selanjutnya ada tentang penawaran. Nah, penawaran itu adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual kepada pasar pada berbagai tingkat harga. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa meliputi harga barang tersebut, biaya produksi, harga faktor produksi, teknologi, regulasi pemerintah, dan faktor-faktor lain seperti ekspektasi produsen. Dalam penawaran, semakin tinggi harga suatu barang atau ceteris paribus, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen akan cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen akan cenderung menurun. Nah, permintaan dan penawaran itu merupakan konsep ekonomi yang menurut saya itu kompleks, namun penting untuk memahami dinamika pasar, karena dengan mempelajari interaksi antara permintaan dan penawaran, kita dapat menganalisis perilaku pasar, mengantisipasi perubahan, dan juga merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat untuk mencapai efisiensi pasar. Terus juga ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada harga tertentu. Titik ini tuh di mana kurva penawaran dan kurva permintaan bertemu disebut titik keseimbangan, di mana harga tertentu dan jumlah tertentu barang yang ditawarkan dan diminta. Pada titik keseimbangan ini, pasar dianggap efisien karena tidak ada kelangkaan barang atau kelebihan pasokan. Selanjutnya ada gambar dari kurva keseimbangan pasar. Nah, ini yang warna garis biru ini tuh disebut juga demand atau kurva permintaan. Terus yang garisnya warna merah itu kurva penawaran atau supply. Nah, kedua garis ini tuh bertemu yang dapat menghasilkan titik tengah yang berwarna kuning, yaitu titik equilibrium. Equilibrium ini tuh adalah harga yang terbentuk pada titik-titik pertemuan kurva permintaan dan juga penawaran. Nah, yang terakhir ini tuh ada rumus keseimbangan pasar. Nah, rumusnya itu QD sama dengan QS, yang artinya tuh QD jumlah barang yang diminta oleh konsumen, dan QS ini jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Diketahui fungsi permintaan adalah QD sama dengan 20 min P, dan juga fungsi penawaran adalah PS sama dengan 1/3 Q ditambah 40/3. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan. Nah, karena QD ini tuh jumlah barang yang diminta dan QS ini jumlah barang yang ditawarkan, maka kita turunkan dulu, ada PS sama dengan 1/3 Q ditambah 40/3. Jadi diketahui untuk QS-nya ini tuh 3P min 40. Nah, sekarang tinggal mencari saja. Nah, ada QD-nya tuh kan sudah ada ya 20 min P. Terus QS-nya tuh ada 3P min 40, maka variabel yang sama ini tuh diruas kirikan menjadi min 4P sama dengan min 60. Nah, yang hasilnya tuh P sama dengan 15. Terus untuk yang mencari Q-nya tuh kan udah ada ya 20 min P. Nah, P-nya tuh udah ketemu kan yang tadi 15, maka Q-nya ini tuh 20 dikurang 15 yang menghasilkan Q-nya tuh 5. Nah, di sini tuh ada harga equilibriumnya tuh tercipta ketika ada harga keseimbangan yaitu 15 dan juga jumlah keseimbangan yaitu 5 unit. Nah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan terkait materi mekanisme pasar. Semoga materi ini dapat membantu banyak orang. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata atau kalimat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.